Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita balik lagi di program Hendesign Media UMKM. Nah, teman-teman, kali ini saya sedang ada di suatu tempat bersama Mas siapa namanya? Agung. Mas Agung. Tempat apa ini? Kira-kira kita tanya aja langsung orangnya. Mas, ini tempat apa nih, Mas? Ini tempat laundry, Mas. Oh, laundry. Iya, 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 iya. Yes, jadi pemirsa Hendesign Media, kali ini kita ketemu sama Mas Agung. Kita mau tahu tentang bisnis laundry yang dijalankan sama Mas Agung. Tapi sebelum itu, kita coba ngobrol-ngobrol santai sama Mas Agung ya. Perjalanan bisnisnya dia seperti apa, sampai akhirnya dia menjalankan bisnis ini. Mas Agung, selamat sore nih Mas Agung. Ya, Mas Agung ini ngejalanin bisnis laundry udah berapa lama? udah sekitar 6 tahun, Mas. Udah 6 tahun ya? Desember ini 6 tahun. Desember ini 6 tahun. Wih, luar biasa, udah lumayan lama ya? Ya. Nah, bisa nggak ceritain awalnya kenapa memilih bisnis laundry? Coba kita sejarahnya, pernah kerja nggak di tempat lain atau gimana nih? Ya. Kalau kerja sih dulu terakhir ya, kerja di Danamon. Oh, di bank. Oke. Sebagai sales marketing lah. Sales marketing, Ya. siap. Terus sebenarnya sebelum buka laundry ini awalnya buka agen ekspedisi. Agen ekspedisi. Iya, agen ekspedisi, buka agen TV. Vicky, Ya, oke. Itu tahun berapa tuh? Itu dari tahun kalau nggak salah 2013. 2013-an ya. 2013. Nah, terus gimana tuh perjalanan si agen Tiki ini? Agen Tiki sih awal-awal waktu itu masih bagus omsetnya. Cuma makin lama makin turun ya. Mungkin karena banyak pesaing ekspedisi gitu kan sekarang kan. Oh iya iya, Ya, bermunculan banyak banget. Apa namanya? Kerjasama dengan e-commerce gitu kan. Lama-lama mungkin tergerus omsetnya di situ sih gitu. Oh, jadi si Tiki ini Mas franchise gitu ya? Iya, franchise. Oh, franchise. Nah, untuk ekspedisi yang lain bekerja sama e-commerce, dengan Tiki tidak? Iya, Tiki kurang sih loh. Kurang ya, oke. Oh, akhirnya merosot terus omset. Oke. Modal yang udah keluar saat itu berapa? Oh iya. Tiki modal keluar mungkin sekitar 20 jutaan sih. 20 jutaan. Itu dari apa aja tuh? Kalau bisa dikasih tahu nih. Dari sewa kios, ya biasa standar komputer dan yang sebagainya sih. Sama Paling tinggi ya karena sewa kiosnya itu. sewa kios ya. Sama itu udah include fee fee franchiser itu. Udah biaya franchise-nya ya. Iya. Oke. Berjalan berapa lama berarti itu? Tiki. Kalau Tiki itu berjalannya sekitar lumayan lama sih ya. Sekitar 5 tahun gitu. 5 tahun juga. 5 tahun. Jadi 2013 sampai 2018-an. Iya. Oke. Masih buka ya. Masih buka. Nah, buka laundry-nya ini setelah Tiki apa masih dalam proses buka? Masih. Jadi waktu itu awal buka laundry itu masih kita buka Tiki. Jadi ini dulu dibarengin. Oh, dua. Jadi sewa satu tempat untuk dua usaha. Iya. Oke. Itu strategi bagus tuh. Ya. Jadi menghemat kan? Oke, terus Tiki drop, lanjut ke Fokusnya di laundry. fokus ke laundry. Oke, nah laundrynya ini kenapa milih laundry bukan yang lain? Sebenarnya Nggak apa-apa. Oh, kita nyambi. Pak, ada korek Pak? Tadi saya lihat korek tadi. oh iya benar. Jadi juga nih Mas. Mata ketutup tapi kemana-mana jelalatan guys. Oke. Jadi kenapa buka laundry sebenarnya? Dulu tuh awalnya nggak di sini. Awalnya nggak di sini. Jadi awalnya kalau misalnya Mas tadi ngelihat depan laundry, itu sampingnya kan warung tuh. Ya. Nah warung itu dulu kita sewa. Oh. Sebelum warung itu kita dulu di situ. Itu. Iya, nyewa kios itu. Nah dulu nggak sengaja sih sebenarnya. Dulu ini tuh bangunannya masih tanah, Mas. Oh, ini masih tanah, Ya, belum ya. berdiri bangunan.
Udah sih, cuman dulu bangunannya udah agak reot sih. Oh, Jadi bangunan lama. Oh, ini kita bongkar semuanya. Yang mungkin yang aslinya bangunan cuma tembok ini aja sih, tembok depan ini aja. Gitu. Jadi awalnya itu nggak sengaja sih sebenarnya, karena emang nggak ada pilihan usaha. Jadi waktu itu gini. Jadi itu waktu saya sewa apa namanya, tanyain tanah ini ke pemilik. Ke pemiliknya itu iseng. Ternyata dijual. Oh Ya iya. pinggir jalan kan, ini luasnya kecil mas, ini kan hanya outlet aja gitu kan. Ini 33 meter persegi doang. 33 meter persegi. Iya, ya kan, Jual sama yang punya nih. jual sama Ente bayarin. saya bayar. Alhamdulillah tuh, mantul. Berarti sudah properti sendiri berarti ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, apa namanya? Awalnya juga bukan buat laundry. Awalnya bukan buat laundry. Iya, karena dulu apa namanya? Istri kan dokter gigi ya. Oke. Nah, tapi ini buat Dokter klinik gigi. Oh, gitu buat klinik awalnya. gigi, gitu. Tapi ternyata kita udah terlanjur beli tanahnya gitu kan, GMB-nya tidak keluar. Kalau dibikin ruko 2 lantai gitu. Oke. Ya karena kan harus ada space buat tempat parkir dan lain sebagainya. Kalau Benar, ruko ya, benar. cuma kalau ini kan kita Nggak jadi bisa nih cuma bangunan doang. kalau ini jatuhnya hanya ngerenov aja gitu kan. Iya, Dulu iya. ada bangunan sedikit, kita renov jadi istilahnya. Nah, ini nih permodalannya dari keuntungan usaha yang sebelumnya atau memang punya budgeting khusus? Kalau dibilang ada budget Inggris, nggak ada. Kita modal seadanya mas dulu. Modal seadanya. Modal seadanya dulu. Berarti beli ini sama ngerenov dikit-dikit ini dari mana tuh pendanaannya tuh? Pendanaannya dari bank. Oke, berarti Iya. ya wajar ya. Maksudnya sebagai pengusaha, nah itulah perlunya bantuan dana UMKM itu ya di perbankan kan ada tuh. Apa namanya mas? Kur ya? Kur Tapi ya. Kur nggak ada ya? Kenapa? Kur dulu nggak ada. Dulu nggak ada ya. Nah sekarang untuk para penggiat UMKM, kalian nggak usah takut masalah permodalan. Kalian yang penting surat-surat ada kan bisa mengajukan ke KUR tuh, kredit usaha rakyat. Oke lanjut mas, lanjut. Jadi itu modal dari bank itu istilahnya itu hanya untuk apa namanya, beli tanah ini dan bangun kios ini aja. Beli tanah ini sama bangun kios ini aja. Berarti permodalan yang dipinjam hanya untuk itu. Iya. Operasional tetap pakai yang ada nih. Pakai yang ada. Dari hasil yang ada. Iya. Oke. Masih ada tiki saat itu berarti ya? Masih ada tiki. Oke. Jadi awalnya itu apa namanya, karena emang nggak bisa buat klinik gigi waktu itu, gitu kan. Akhirnya saya memutuskan coba buka laundry aja gitu kan. Coba buka laundry. Nah dulu itu alatnya sangat seadanya aja, sangat seadanya aja gitu. Dulu itu saya kerjanya di rumah tuh. Di rumah? Dulu kerjanya di rumah. Jadi di sini outlet, pengerjaan di rumah. Kerjanya di rumah. Oke. Dulu ya. Dulu. Jadi apa namanya, hanya mesin cuci kapasitas 6 kilo. Sama ada boiler setrika yang ukuran 5 liter. Bukan 5 liter. Sama ada lemari pengering. Dulu saya belum punya mesin pengering tuh. Oke, Belum mampu dulu masih gitu. lemari pengering. Lemari pengering gitu kan. Kalau boleh tahu, permodalan untuk satu laundry sederhana aja nih ya. Kayak tadi tuh ada mesin cucinya, ada mesin setrikanya ya, mesin pengering. Itu yang dibutuhkan dananya berapa banyak, Mas? Kalau mesin cuci kalau dibilang itu kan udah ada ya, udah ada. Itu mesin cuci dianggap nggak ada ya, Iya, nggak ada. Tapi kalau misalnya pun beli saat itu mungkin sekitar 3 juta. 3 juta mesin cuci Mesin doang. cucinya aja. Oke. Terus boiler setrikanya itu emang karena kita budgetnya minim, saya budgetnya minim. Jadi beli boiler setrikanya itu yang 5 liter sekitar 2,5 juta. 2,5 juta berarti udah total sekitar 6 jutaan nih. Iya. 3,5 sama 2,5 juta. Oke. Sama lemari pengering itu dulu harganya kalau nggak salah sekitar 4 juta sih. Berarti udah 10 jutaan lebih tuh. Iya. Ya. Dan itu bisa running. Udah bicara nih. Bisa running walaupun dengan segala keterbatasannya. Iya. Segala keterbatasan. Tapi ya apa namanya? Yang penting pakaian tetap bersih gitu kan. Dan apa namanya, memuaskan customer. Oke, awal-awal berarti kan masih belum ada customer nih. Teknis marketingnya gimana caranya? Teknis marketingnya waktu itu saya konvensional banget sih mas, konvensional banget gitu kan. Jadi semuanya itu apa namanya, canvassing dalam artian
Makanya kenapa yang namanya laundry keliling? Oh, namanya laundry keliling guys, Saya ya. laundry keliling karena emang saya lebih fokus ke jemput bola. Jemput bola, oke. Strategi marketingnya adalah dengan canvassing, yaitu jemput bola ya. Ya. Ya, oke. Nah, terus apa namanya? Ya biasa sih, sebar brosur gitu kan. Ya ada ibu-ibu di puskesmas saya samperin gitu kan. Ya begitulah gitu kan. Ya sering chat-chat teman, siapa tahu tetangganya ada yang mau ngelondri gitu kan. Ya seperti itu sih sebenarnya. Itu di tahun berapa dimulai berarti? Ini kalau nggak salah itu ini mulai Desember 2017. Desember 2017 ya. Desember 2017. Ngelakuin sendiri itu semua, belum ada pegawainya. Dulu ada pegawai setrika doang satu. Oh, pegawai setrika aja. Iya. Jadi untuk marketing tadi itu nyebarin brosur ngelakuin sendiri. Iya, sendiri. Wih. Jadi nyuci sendiri. apa namanya ya, packing sendiri, jemput bola Jadi kurir yang ngambilnya itu ya berarti ya. Sendiri. Ngelakuin sendiri semua guys. Padahal udah punya usaha tiki nih, udah punya pendapatan. Tapi tetap berjuang dari nol ya untuk membangun ini. Oke, lanjut Mas. Seru nih kayaknya nih. Ya apa namanya? Ya karena emang sangat low budget ya. Low budget. Ya dulu kan kita ya harus bayar angsuran ke bank juga ini kan apa namanya. Jadi ya segimana mungkin itu emang biaya yang keluar itu minim. Oke. Nah, jadi zaman dulu itu waktu saat ini proses bangun ini laundry udah mulai sebenarnya. Laundry udah mulai. Di sebelah tadi ya. Lewat kios di sebelah itu ada tuh namanya terima laundry lah gitu kan. Terima laundry. Minum dulu Mas. Iya. Kita juga minum. Ya kita ada mau jadi ngiklan kan? Mau kita ngobrol-ngobrol. Air mineral sama apa tuh? Teh. Iya, boleh. Santai aja, santai. Ya dulu itu ini kan pembangunannya itu sekitar 1 bulanan. 1 bulan. 1 bulanan. Nah itu dulu apa namanya di komplek ya. Kita airnya pakai pump. Air pakai pump. Tahu sendiri kan air pump sangat kecil, ya gitu kan. Dan apa namanya baru bisa agak sedikit besar itu tengah malam biasanya. Oh, debit keluarnya. Iya, debit keluarnya. Karena rumah Mas Agung ini di komplek. Di komplek. Oke. Nah itu apa namanya? Biasanya itu saya start mulai nyuci itu jam 10 malam. Jam 10 malam. 10 malam sampai jam 12 lah. Pagi sampai sore itu ngelakuin usaha yang tinggi sambil nyari-nyari pasar. Iya. Ya. Malam ngerjainnya. Nggak capek Mas? Iya mau gimana ya? Namanya lagi ngerintis gitu. Ya, oke. Capek sih capek, cuman mungkin karena apa namanya kita harus begitu gitu kan. Ya Allah udah tahu kali ya. Jadi istilahnya yang tadi mungkin harusnya badan ngedrop, dibikin gak ngedrop gitu. Dibikin ngedrop kasihan ya orang. Jadi semangat terus pokoknya ya, semangat terus ya. Alhamdulillah. Kalau bilang capek pasti nggak ada lah kerjaan yang nggak capek. Ya apa namanya? Berjalan berapa lama tuh kayak begitu? Itu berjalan setahun lebih. Jadi lebih ya, mungkin hampir 2 tahun kali ya. Jadi saat apa namanya ini kios jadi, kios jadi kan berarti semua mesin pindah sih. Ya, semua gitu kan, mesin cuci, lemari pengering sama boiler mereka udah pindah sini semua. Gitu. Tapi karena mesin cucinya cuma satu, dan kita pakai lemari pengering bukan mesin pengering gitu kan, itu lama banget keringnya, lama banget. Padahal saya ini apa namanya di awal juga bilangnya 1 hari jadi. 1 hari jadi, walaupun kemampuan tidak memungkinkan sebenarnya. Cuman ya karena laundry masih baru, pastinya customer juga nggak begitu banyak kayak dan harus ada nilai plusnya gitu kan, dengan harga yang reguler, biasa standar umum ya, standar umum gitu kan, tapi hasilnya ekspres gitu kan. Nah begitu kan kenapa emang dinamain laundry keliling ya, karena emang biar mindsetnya orang itu tahu kalau laundry ini bisa diantar jemput. Oke, dengan kata-kata keliling tadi. Iya. Jadi bisa antar jemput tanpa fee, tanpa free ya. Cukup laundrynya aja. Cukup laundrynya aja. Laundrynya aja.
Oke. Dan itu memang sudah dipikirkan tuh, maksudnya ke depannya kalau misalkan rame, wah harus ada kurirnya nih, harus gimana nih gitu. Udah Iya. dipikirin semua tuh. Udah dipikirin. Udah. Oke. Dan alhamdulillah kalau sekarang kan sudah ada kurirnya ya. Nah dulu juga karena emang ya tadi yang saya bilang mesinnya masih sedikit gitu kan, dan emang udah ngambil servis itu emang 1 hari jadi, ya saya lembur di sini. Saya lembur. Iya. Saya itu start mulai itu kerja jam 4 pagi. Jam 4 pagi, terus baru selesai itu jam 1 malam. Dari jam 4 pagi sampai jam 1 malam, guys. Demi membangun sebuah bisnis. Ya kan? Oke, lanjut Mas, ini Ya. perjuangan luar biasa nih Mas nih. Jadi biasanya tuh jam 4 pagi itu saya ngidupin boiler setrika tuh. Boiler setrika, kios saya tutup. Saya sholat subuh dulu biasanya. Ya. Ke masjid gitu kan. Nah, terus pulang dari masjid biasanya pegawai setrikanya udah datang tuh. Oke, pagi-pagi itu sekitar Iya. jam 4-an, setengah 5 kali ya? Iya, sekitar jam setengah 5-an lah. Ya, setengah 5-an. Baru datang tuh, karena emang dulu pegawai setrikanya itu dia sambil kerja di warteg juga. Oh. Jadi dia itu cuma ada waktu dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Jam pagi berarti dia langsung balik ke warteg dulu tuh. Oke. Nah, terus nanti dia baru mulai lagi itu setelah pulang dari warteg sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam biasanya sampai jam 10. Jadi yang kerjanya juga double job. Ini orang-orang luar biasa semua ini yang bergabung di sini nih. Ya, lanjut. Nah, itu ya udah dia pulang nyetrika sekitar jam 10. Kadang kalau misalnya lagi banyak di sini bisa sampai jam 12 malam. 12 malam kalau lebih banyak ya. Ya kalau saya di situ dia pulang jam 10 pun saya masih sambil nyuci di sini sambil ngerinya di sini gitu. Karena emang ya kejar-kejaran waktu juga. Iya. Karena kan emang 1 hari jadi kan. Servis kan. Iya. Mau berusaha pokoknya bagaimana 1 hari jadi nih. Iya. Teknisnya seperti apa diatur deh tuh ya. Iya. Oke. Terus kendala yang ditemuin kan servis 1 hari jadi, ada nggak nih konsumen yang marah-marah ternyata kok nggak 1 hari misalnya seperti itu, atau barang ketuker, ada nggak kejadian seperti itu terus konsumennya komplain, itu gimana tuh Mas? Kalau misalnya konsumen komplain di awal itu, kalau misalnya kita 1 hari jadinya molor gitu kan, sebenarnya itu di awal udah saya obrolkan sama customernya. Misalnya kita lagi agak overload nih. Iya. Agak overload. Sebenarnya bukan karena overload sih, tapi karena mesinnya. Ya, tapi bahasa bahasa ke konsumen kan kita yang bagaimana fitur kita. Iya. Nggak tahu kalau mesin di dalamnya cuma satu. Oke. Nah itu strategi guys. Jadi bagaimana ngademin hati konsumen gitu ya. Oke, lanjut. Nah itu saya bilang sama customernya gitu kan, kayaknya ini 1 hari nggak selesai, paling selesainya 2 hari, gimana mau atau enggak gitu kan. Kalau mau ya silakan, kalau nggak mau ya udah. Tapi mayoritas customer mungkin 99% gitu kan, karena kita udah bilang dari awal, oh iya Mas nggak apa-apa. Oke, berarti pengertian customernya luar biasa juga ya. Karena emang saya bilangnya di awal juga gitu kan. Sekarang juga sebisa mungkin nggak secara tidak sengaja gitu, secara tidak sengaja itu jangan sampai kecewa customer. Oke. Terus yang barang ketukar gimana? Kalau misalnya barang ketukar, sebenarnya gini Mas, dari awal itu karena saya yang ngerjain ya, bukannya langsung punya duit buat usaha nyuruh orang gitu kan, nggak tahu apa-apa gitu ya. Itu SOP-nya udah saya racik sedemikian rupa gitu ya, berbagai percobaan gitu kan. Ya jadi sebenarnya kalau misalnya di laundry manapun, hebat apapun, ketukar itu atau tidak human error pasti ada ya. Cuman gimana meminimalisir gitu ya. Nah terus kalau misalnya minimalisirnya biasanya kalau saya misalnya dari ini apa tuh? Saya tunjukin ya. Ya nggak apa-apa, tunjukin aja nggak apa-apa. Contoh. Ini dari konsumen nih. Iya. Angkat aja biar kelihatan, angkat aja biar kelihatan. Oh, berat. Misalnya ini tas kontinya konsumen. Oke.
misalnya terutama yang cucian nih, itu kita sortirin dulu mas. Oh, Kalian oke. sambil dihitung. Sekalian dihitung. Dihitung sama kita gitu kan, jumlahnya misalnya total misalnya ada 50 piece nih, 50 piece gitu kan, berarti kita terus di kertas kerjanya tuh mungkin nanti bisa dilihat di besoknya apa kertas kerjanya seperti apa. Nah itu kita hitung, kita sortir juga mana yang pakaiannya yang kotor perlu di spotting dulu, perlu disikat dulu, terus mana yang bisa langsung masuk mesin. Gitu. Jadi memang ada sortir dulu ya sebelum masuk. Jadi nggak hanya langsung mungkin sebagian laundry. Kalau misalnya laundry kiloan, karena emang laundry kiloan. Ini kiloan ya? Iya, ada kiloan, ada satuan. Oh, ada dua inian, dua services. Iya. Karena Jadi kan nggak semuanya bisa masuk satuan. Nggak semuanya bisa masuk kiloan. teknis misahinnya itu kayak gimana, Mas? Biasanya kalau misalnya item-item khusus sih mas, misalnya kayak spray, bed cover, ya. apa namanya, gaun, Gaun, jas, gitu kan, itu wajib satuan. Oh, dia akan hitung masuknya ke satuan. Iya, Dan konsumen tahu itu atau diinformasikan? Diinformasikan. Oke. Karena kalau misalnya sampai dimasukin ke kiloan, itu kan masuk mesin ya. Mesin itu takutnya resiko rusaknya besar. Tinggi ya, betul. Karena dia butuh penanganan khusus ya. Iya. Biasanya itu manual, sekali manual. Manual orang itu. Nah, di awal-awal buka omset yang didapat berapa banyak? Bulan pertama 2.500.000. Kotor 2.500.000 satu bulan. Gedean orang kerja berarti ya. Pasti. Padahal capeknya juga udah lumayan ya. Gua ngelebihin. Mungkin 3 kali lipat dari orang kerja. Oh, capeknya 3 kali lipat orang kerja. Capeknya pendapatannya sepertiga dari orang kerja. Oke. Masuk bulan ke berapa pendapatan agak lumayan? Sekitar 1 tahun gitu. Setelah 1 tahun itu udah dapat banyak konsumen. Ya udah lumayan mendingan lah ya. Lumayan mendingan. Oke. Ya, maksudnya waktu sekitar 10 jutaan. 10 jutaan sebulan. Oke. Baru dari situ bisa meng-hire 2 karyawan. Baru bisa meng-hire. Jadi setelah 1 tahun meng-hire yang inti. Yang inti, oke. Terus ya itu tadi yang saya jelasin kalau proses cuci seperti itu. Jadi mungkin di laundry lain itu karena kiloan itu sebenarnya kebanyakan SOP di laundry lain itu yang saya tahu ya, itu langsung masuk mesin. Mau dia kotor bajunya, iya pokoknya mesin. Jadi kebersihannya nggak tahu nih mana yang harus ditangani khusus, mana yang enggak. Oke. Kalau di sini ada perbedaannya di situ. Jadi walaupun kiloan dengan biaya yang murah, tetap kita maksimalkan dari segi hasil. Jadi yang saya kedepanin hasilnya juga apa namanya maksimal, hasil cuciannya maksimal, terus servisnya yang tadi diantar juga itu juga maksimal. Iya. Apalagi orang zaman sekarang kan memang senangnya dilayani ya. Iya. Oke. Terus karena sebenarnya kalau misalnya baju nih, sehebat apapun deterjennya, semahal apapun deterjennya, kalau dia tidak disikat, mesin cucinya paling bagus, paling mahal sekalipun, itu dia tidak disikat gitu kan, pasti kurang bersih. Pasti kurang. Jadi makanya karena itu udah dicoba, awalnya kan saya juga masukin dulu nih tes gitu kan, itu awal-awal buka laundry ya gitu kan, tes gitu, bersih gitu kan. Jadi yang ini harus disikat. Makanya ulang lagi tuh. Iya. Sambil ngetes ya, sambil nyari formula lah bagaimana hasilnya bisa maksimal. Termasuk deterjen yang kita pakai juga sama. Oh gitu. Jadi deterjen pun gonta-ganti mencari. Gonta-ganti. Mungkin saya udah 5 kali ganti supplier ya, Bu. Oh gitu. Deterjen. Nah itu suppliernya datang sendiri atau Mas mencari awalnya nih? Awal mencari. Oh awal mencari. Oke. Ya baru-baru laundry. Siapa yang mau datang nih? Iya. Ya kalau misalnya sekarang ya orang supplier ya apa namanya banyak yang mengutangin malah. Karena sudah berjalan lama, malah banyak yang mengutangin, bayar tempo lah ya. Sebulan bayar. Tempo ingat, tempo enggak. Kayak. Tempo pagi juga sih. Oke. Terus berarti kisah lelahnya itu adalah bagaimana memulai ini semua tadi ya. Iya. Ngatur waktu dari jam 4 sudah mulai sampai jam 1 malam. Itu gila luar biasa, Mas. Iya, gila sih kalau misalnya ingat dulu, Mas. Ya tapi nah hasilnya nih, dulu sempat kerja di bank yang kata orang kerja di bank itu enak, ya kan. Terus macam-macam lah ya. Penampilan bersih, rapi.
masuk ke usaha tiki plus tambahin lagi usaha laundry, masih harus keliling-keliling panas-panasan, ya kan? Ya harus nyuci gitu. Itu perasaannya gimana, Mas? Perasaannya Apa? Gua males nih jadi pengusaha, ternyata begini capeknya, kita tuh gimana nih? biasa aja sih sebenarnya, karena Biasa dulu kan aja. di bank itu ya, saya marketing ya keluar juga gitu kan. Tapi bedanya dulu lumayan sering pakai mobil kantor gitu kan, Oke. ada supirnya pula gitu. Ya. Enak disupirin Iya, ya. walaupun emang sebagian waktu harus pakai motor gitu. Pakai motor gitu kan. Jadi lebih lebih efisien juga dari Ya, untuk mobilitasnya ya. ya sempat apa namanya teman main keluar di sini di bank gitu kan, nawarin saya buat balik kerja lagi gitu kan. Dulu ya hasil masih di bawah jauh dari gaji di bank Ya, gitu kan. jauh dari harapan lah ya. Ya lu ngapain gue begini gitu, balik kerja aja gitu kan. Ya sampai dulu bos di bank juga mau tarik saya gitu, karena dia pindah ke bank lain, mau tarik saya ke bank lain, ke bank yang dia Pindah ini gitu kan. baru. Ya, saya nggak mau, saya nggak mau gitu kan. Dengan alasan? Dengan alasan ya namanya lagi ngerintis gitu kan. Iya, iya. Terus kalau saya tinggalin ini gimana gitu kan, masa apa namanya apa setengah hati gitu ngejalanin. Iya. Saya tolak aja gitu. Oh, berarti poinnya adalah menjalani usaha ini dengan hati. Iya. Nggak boleh setengah-setengah nih. Totalitas intinya ya. Iya. Kalau usaha itu harus ada bondingnya, mas, keterikatan sama usaha. Oh, harus punya keterikatan, guys. Jadi ketika kalian mau melakukan sebuah usaha, kalian tuh harus punya ikatan dulu dengan usaha yang mau kalian jalankan gitu ya. Mencintai dengan sepenuh hati. Kayak orang pacaran. Iya. Karena Iya. nggak punya rasa keterikatan gitu kan, kita juga ngejalaninnya itu juga nggak akan maksimal. Oh, oke. Gitu kan. Jadi apa ya? Kayak misalnya kita punya anak, biarpun anak kita nggak nurut misalnya, gitu kan, tapi kita tetap sayang sama dia kan. Sama kayak usaha, walaupun usaha omsetnya lagi nggak bagus gitu kan, tapi ya kita rawat dia, karena nanti dengan kita ngerawat dia makin lama, ya itu nggak akan mengkhianati Hasil ya. usaha. Hasilnya apa? Oke. Nah, Insya Allah. malah ilustrasinya cintai usaha kalian seperti kalian mencintai anak kalian. Teknisnya seperti itu ya, dirawat ya. Iya. Dirawat, dicintai. Mulai merasakan enaknya setelah 1 tahun tuh ya. 1 tahun ya agak mendingan lah ya. Baru agak mendingan. Oke. Enaknya belum. Belum, tapi baru agak mendingan. Ya dinamikanya sih sebenarnya juga hampir apa namanya, dinamikanya ya ada enaknya, ada tidaknya juga gitu kan. Cuman 2 tahun ke belakang ini usaha laundry ini sudah bisa ditinggal. Oh, sudah autopilot. Ya semi autopilot. Semi autopilot. Bilang autopilot banget. Usaha itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin Kalau ya. buat saya ya, Iya. sih nggak mungkin. Mungkin kalau misalnya perusahaan besar bikin aja ya gitu kan. Ya, tergantung sistem sih. Ya, Tergantung sistem. Tapi kita sekarang mungkin masih UMKM. Iya benar. Masih banyak trial and error lagi. Ya, proses terus lah ya, bagaimana cari sistem yang pas. Nah, sempat buka cabang atau mengembangkan usaha kan nih? Sempat. Di wilayah mana aja? Waktu itu sempat buka cabang di Taman Cibodas. Taman Cibodas. Ya. Terus Buka cabang di Kota Bumi. Kota Bumi. Sempat buka cabang di Margasari. Margasari mana tuh? Margasari ini dekat Google tuh. Oh, dekat Google ya, Yang situ. Pasar Baru. Nah, itu kan lewat yang Anissa gitu. Ya, yang lewat dalam. Itu Ya. namanya Margasari ya. Sama terakhir itu di Curug. Curug. Gimana kisahnya tuh? Alhamdulillah tetap semua. Alhamdulillah tetap semua guys. Kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya itu selalu di tenaga kerja ya. Oh, Kita human kalau powernya. Kurang tenaga kerja, gitu kan, jadinya tektokannya pun apa namanya sulit gitu kan. Sulit. Karena kan emang walaupun buka cabang di tempat-tempat yang tadi saya sebutin tadi, Ya, gitu kan, itu bukan langsung sekalian banyak ya. Iya, satu-satu tapi ya. Satu gagal, satu Buka gagal, lagi, itu buka buka lagi. lagi gitu. Coba terus pokoknya ya. Coba terus gitu kan. Nah itu emang pengerjaannya emang di utama apa namanya, di workshop utamanya. Ya, tetap dibawa ke workshop utama ya. Saat dari Curug kita bawa ke sini, kita balikin lagi ke sana. Ya tapi itu ya mungkin belum ada rezekinya di situ, belum ada rezeki. Tapi ya untuk satu tempat di sini aja pun alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah ya sekarang. Ya,
ngalahin saya kerja di bank ya kemarin. Udah ngalahin nih sekarang nih, udah ngalahin. Alhamdulillah guys. Nah, berarti saat pembukaan cabang, problem paling dasar yang ditemuin sama Mas Agung ini adalah human power-nya. Iya. Jadi sumber daya manusianya nih yang harus teknis apa nih buat mengakomodirnya gitu ya. Oke. Ya, kalau boleh saya tebak nih, apakah masalah kepercayaan atau masalah kinerja atau gimana nih? Eh, Ya, boleh. Nah, terang guys. Dari tadi. Oke. Apa saya pakai kacamata. Iya, iya, oke. Biar keren. Biar keren. Iya, jadi apa namanya? Kan dari awal tuh kan laundry saya kerjain sendiri ya. Jadi ya zaman dulu juga kalau misalnya tahu-tahu nggak ada karyawan yang terkait sama sekali, ya saya nyetrika. Malah dulu sempat dibantu sama ibu saya loh. Orang tua ikut bantuin. Iya, sempat ya. Ya walaupun gua nyetrika Iya. Tapi at least itu salah satu bentuk perhatian orang tua ya ke anaknya. Oke. Bahkan memang setahu saya setrika paling rapi itu setrika yang ibu saya. Nyokap pasti. Dan jujur aja yang bikin SOP setrikaan itu Nyokap malah. Oh, lihat itu bentuk perhatian orang tua. Sebelumnya tapi didukung nggak usaha itu sama orang tua atau justru dijegal? Janganlah usaha capek gitu apa gimana? Kalau misalnya orang tua sih selalu support ya mas. Selalu support ya, alhamdulillah tuh guys. Emang mereka Itu hal paling penting ya. ya emang mereka tuh emang tahu gitu kan. Karena saya kan 3 bersaudara ya. Dan emang yang paling pengen banget buka usaha gitu. Itu saya. Itu Mas. Itu saya gitu. Jadi, Mas anak pertama nih? anak kedua. Oh, anak kedua. Yang pertama kerja berarti? Pertama kerja. Kerja, yang ketiga juga kerja. Ketiga juga. Oke, berarti Mas doang yang usaha. Iya. Oke. Kenapa anak kedua selalu menjadi Mas kan anak kedua juga ya? sama? Ya jadi memang nggak tahu nih guys, nih rendezvous aja. Anak kedua tuh selalu menjadi data pencilan pokoknya di keluarga. Oke. Berapa bersaudara? Dari 4 saya. Ya kan selalu ada himpitan kan di situ. Yoi bener. Himpitan. Tekanan atas, tekanan bawah ya kan, kita tertekan loh. Ngomong kita harus twing gitu kan. Iya. Keluar dari zona yang nyaman gitu. Ya. Oke, berarti didukung sama orang tua, alhamdulillah ya. Terus buka cabang begini, ternyata tetap masih belum ketemu formula yang bagusnya ya. Intinya kita anggap seperti itulah. Iya. Gitu. Bukan berarti belum rezeki sebenarnya guys, tapi ya harus belajar lagi, lebih pintar untuk mencari formula yang pas. Iya. Ya kan. Terus sekarang usahanya sudah lumayan nih, udah semi autopilot, penghasilan sudah ya melebihi orang kerja. Perasaannya dari dulu kerja sama sekarang usaha, enakan mana? Enakan usaha. Enakan usaha, walaupun harus mengalami hal-hal tadi tuh, Pasang surut dan lain sebagainya. pasang surut dan sebagainya. Ya, Oke. itu cuma 2-3 jam sehari gitu kan. Ya. Keluarga inti kayak istri ada komplain nggak ketika proses menjalani ini? Komplain sih enggak ya. Cuma kasihan dengan Kasihan, capek banget gitu aja. kasihan. Tapi ya zaman dulu itu nanti kita main kesana gitu. Karena yang workshop yang saya sewa itu rumah mertua saya. Rumah mertua. Saya gitu. Dulu saya tinggal di situ tuh. Awal kali buka laundry itu workshopnya emang di situ. Iya. Sebelum ini jadi ya. Iya. Sebelum ini jadi di situ gitu. Jadi dulu ya tadi saya cerita mulai jam 10 malam baru nyuci karena emang debit airnya baru agak mendingan saat jam segitu gitu kan. Jadi saya sendirian tembok, ini kan jendela kamar nih. Saya jam 12 udah ketok-ketok tuh istri tuh. Iya. Tidur istirahat gitu. Iya. Oh iya, kadang-kadang juga ketiduran juga. Ketiduran lagi kerja ketiduran gitu ya. Nah, itu kan dulu ya cerita lucu-lucunya aja gitu kan. Mesin cuci itu kan ada sensornya ya. Ada sensor. Ada sensor air. Jadi kalau misalnya dalam sekian menit itu airnya tidak mencukupi, pasti dia bunyi gitu kan. Tidur gitu kan. Terus saya bangun tuh gitu kan. Kira diulang lagi gitu kan. Ulang lagi gitu kan. Ya seperti itu gitu. Ya habis gimana gitu kan. Iya. Apa di situ emang tidak ada di rumah itu emang nggak ada satelit atau jet pump yang mencukupi emang debit airnya gitu kan. Ya udah kayak pump aja gitu kan. Iya, pokoknya dengan segala yang ada
dengan segala keterbatasannya nih lanjut terus pokoknya gimana caranya gitu ya. Pantang nyerah lah intinya gitu ya. Lanjut terus. Udah buat kerja juga Mas. Iya. Udah punya keluarga kerja ya kan mau nggak mau nih. Iya. Mungkin karena kebutuhan ya. Ya, Iya. tapi memang itu kan salah satu jalan hidup yang dipilih ya gitu. Sekarang sudah kelihatan hasilnya. Nah, harapan Mas nih untuk teman-teman yang mau usaha itu apa Mas? Atau pesan-pesan Mas kali ya atau apa serah deh bebas aja. Menurut saya sih sebenarnya kalau bisa jangan pinjam uang ke bank ya. Tuh. Jangan pinjam uang ke bank. Jadi kalau bisa sih itu pakai modal yang seadanya dulu aja gitu kan. Misalnya ada duit sejuta, ya dari sejuta itu pikirin aja usaha yang bisa dijalanin itu apa gitu. Misalnya ya jadi apa namanya reseller atau apa itu kan tidak masalah gitu kan dari yang kecil gitu. Karena jujur kalau misalnya kita punya apa namanya tanggungan cicilan itu ngebebani. Beban banget ya. Pasti ngebebani. Oke. Ngebebani. Dan pikirannya jadi makin ruwet ya. Makin ruwet gitu kan. Baru mulai usaha dengan problematikanya harus kita hadapin, ditambah lagi kejaran utang nih ya, kejaran cicilan ya. Itu ya lumayan. Ya dulu omset 2,5 juta cicilan 5 juta gimana? Jadi bizong. Omset 2,5 juta ya. Iya. Bukan untung ya. Bukan untuk omset ya, kotor ya. Gimana tuh gitu kan. Ya. Ya dari lubang ke lubang. Gitu. Nah, selain usaha laundry, ada niatan buka usaha lain atau bahkan sudah mulai nih Mas? Ya sebenarnya sih lagi direncanakan sih Mas. Kalau misalnya mulai sekarang saya lagi apa namanya lagi mulai ke usaha pertanian. Usaha pertanian? Oke. Mulai nanam apa namanya yang utama sih daun bawang ya. Utama daun bawang di Cianjur gitu kan. Sama tomat temen lagi yang utamanya emang daun bawang. Daun bawang. Okay. Malah karena ini brand laundrynya laundry keliling, maka saya sebenarnya di Tangerang ini mau bikin namanya sayur keliling. Jadi jualan sayur keliling itu nggak harus mesti bawa motor, makasih gerobak terus keliling ya. Oh, nggak mesti. Tidak mesti gitu kan. Tapi intinya sama kayak laundry itu bisa diantar jemput ya bukan? Oh, jadi diantar jemput jadi bisa orang order via WhatsApp. Gitu. Iya. Dan apa namanya nanti kita antar. Oh, jadi mindset yang mau ditanemin pokoknya ke konsumen, lu tinggal aja di rumah, order gue kirim. Iya. Oke. Apapun komoditas yang diinginkan gitu kan. Jadi sekarang sedang memulai bisnis baru di pertanian. Oke. Bagi waktunya gimana nih? Bagi waktu kalau misalnya di laundry ini sih, alhamdulillah ya Mas. Udah ada apa namanya teman-teman karyawan yang bantu di sini. Nah itu cukup ya, sangat membantu saya gitu kan. Jadi saat saya mau mulai usaha baru, laundry ini insya Allah udah aman. Oh ya tadi udah semi autopilot tadi ya, jadi nggak perlu tiap hari di handle. Jadi masih ada waktu baru nih, waktu luang yang buat ngurus bisnis barunya. Iya, karena juga laundry juga bisa saya kontrol buat aplikasi. By aplikasi. Wow, keren juga. Jadi bisa dikontrol by aplikasi. Iya, karena emang teknologi mendukung sih. Apa namanya memudahkan juga gitu kan. Tapi ya di samping itu emang bersyukur banget gitu kan ya Allah nurunin yang ngasih saya apa namanya karyawan-karyawan yang bisa ngedukung saya gitu. Jadinya saya bisa ngerjain usaha yang lain, bisa ngerintis lagi usaha yang lain. Ngerintis lagi dengan ya. Balik lagi, jadi istilahnya turun lagi ke bawah gitu. Iya, tadinya udah bisa menikmati nih. Turun lagi, under lagi nih, nyelusuk lagi nih, iya, capek lagi nih. Apalagi sekarang kondisi jauh ya, harus ke Cianjur, harus kemana gitu kan, dan memulai buka pasar lagi. Iya, harus mulai buka pasar. Karena ini kan kalau sayur keliling baru akan mulai guys. Jadi tuh di-spill sama Mas Agung siap-siap mau membuka sayur keliling. Nah, kelebihannya sayur keliling dengan sayur yang ada nih, dengan semua dari pasar rakyatnya ada, dari yang pakai teknologi juga ada, apa bedanya nih punya Mas Agung? Kalau misalnya bedanya itu customer cukup diam aja di rumah, nggak perlu capek gitu kan. Tinggal mereka maunya apa kebutuhan sayurnya, karena kan yang
yang kita support bukan misalnya sayur aja, Oke. tapi bisa sayur, bisa telur, bisa ayam, bisa daging. Bisa ayam, bisa daging. Pokoknya kebutuhan dapur nih ya. Kebutuhan dapur, walaupun Oke. bumbu dapurnya juga insya Allah bisa kita siapkan. Nah, Memang apa namanya, perlu waktu ya. Iya. Pokoknya sedang dipersiapkan lah ya ini ya. Nanti siap-siap aja gongnya nih dari Mas Agung nih ya. Ya, yang jelas sih customer pun dapat harganya itu tetap sama kalau misalnya dia beli di pasar becek lah istilahnya. Atau pasar rakyat ya itu Iya, ya. pasar tradisional sama aja. Berarti secara harga sama, Ya, secara kualitas secara kualitas pun bisa jadi lebih bagus kita. bisa jadi lebih bagus Iya, malah. memang Oke. kita siapin brand yang lebih, bukan brand apa, produk yang lebih premiumnya juga gitu kan. Jadi istilahnya kualitas supermarket, Ya, tapi harga pasar becek lah istilahnya. harga pasar rakyat gitu ya. Gitu istilahnya. Oke. Tapi juga ada yang apa namanya, yang sesuai standar apa reguler aja gitu. Apa namanya, secara kualitasnya juga. Ya, tergantung kebutuhan customer juga sih. Dan ini sedang dipersiapkan lah ya. Dan pasti. Oke, ya kita doain guys, kita doain mudah-mudahan berjalan lancar, mudah-mudahan dipermudah jalannya ya Mas Agung ya. Pokoknya kita dukung terus UMKM Indonesia. Dari Mas Agung sendiri ada kata penutup kan nih? Kata penutupnya lagi apa namanya? Kalau punya usaha itu harus memanusiakan manusia ya. Memanusiakan manusia. Manusia. Jadi apa namanya? Saya nggak pernah mikir itu karyawan saya, Ya. itu bawahan saya gitu. Tapi itu lebih mikir apa, lebih menganggap kerja itu partner kerja saya gitu. Nah, Karena kita emang saling membutuhkan. Ya kebetulan aja saya jadi pemilik, jadi atasan mereka gitu kan. Tapi bisa juga jadi nanti dia sebagai pemilik apa dari usaha mereka yang lain mungkin ya, gitu kan. kita nggak pernah tahu kehidupan ke depan ya. Nggak pernah tahu. Ya makanya sebisa mungkin itu kita harus manusia ke manusia gitu. Jadi Memanusiakan manusia. mereka pun bekerja di usaha kita itu punya rasa milik gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau berbuat aneh-aneh atau misalnya mau tidak maksimal kerjanya gitu kan, ya mereka kan berpikir lagi gitu kan, ya ini tempat saya cari makan gitu kan, kalau misalnya saya nggak maksimal ya saya kehilangan rezekinya gitu. Ya. Nah, ini juga apa namanya, kenapa saya akhirnya buka usaha baru, mau buka usaha baru lain gitu kan. Ini nggak terlepas dari kasus COVID kemarin. Wah, iya tuh. Kemarin itu kan waktu itu omset laundry juga anjlok 40%. Anjlok juga ya. Dulu saya waktu itu masih punya 2 karyawan. Masih 2 karyawan. Sekarang alhamdulillah udah ada 6 karyawan. Nah, dulu punya 2 karyawan. 1 karyawan, 2 karyawan. Saya nggak mampu bayar gajinya. Full Pas COVID itu ya. Pas COVID. Dulu sempet itu apa namanya, saya masukin selang-seling. Misalnya karyawan di orang nih, switching. iya, misalnya Mas Hendy sama saya karyawannya. Iya. Hari ini Mas Hendy yang masuk, besok Mas Hendy libur, saya yang masuk. Gantian Iya. untuk meminimalisir budget yang keluar. Iya. Tapi waktu itu kondisi karyawan juga sebenarnya kasihan juga karena yang bekerja kan waktu itu kebanyakan di 2 itu kan ibu ya. Dan kebetulan suaminya mereka pun kena PHK. Waduh, pas lagi Pahit ya. Pas lagi COVID kemarin. Iya, bener pahit. Pokoknya semua orang lagi pahit Iya. ya. Maka waktu itu jeda lebaran waktu itu saya ngobrol sama istri gimana gitu. Gitu. Apa lepas 1 orang aja, per 1 orang aja, atau tetap dengan master selang-seling seperti ini gitu kan. Cuman istri saya dengan hebat ya waktu itu bilang, ya udahlah, anggap aja laundry nggak ada apa-apa gitu. Masukin karyawan sama gitu kan, biar mereka juga hasilnya juga tetap sama gitu kan. Iya, tidak berkurang pendapatan yang mereka. susah biar keluarga kita aja karyawan. Wih, luar biasa. Karena waktu itu ya amazing juga sih semua budget gitu. Tapi ya mungkin berkahnya berasa sekarang gitu. Jadi apa namanya, laundry ini bertumbuh itu ya karena bisa jadi kan saya juga. Karena doa Iya. tadi ya. Makanya kenapa saya akhirnya mau buka usaha lagi gitu yang lain, itu buat meng-cover takutnya ada kejadian luar biasa gitu kan. Ya. Dan terus misalnya laundry tutup nih misalnya tutup gitu kan dengan apa namanya masalah yang lain gitu kan. Iya. Gitu kan.
saya bisa mengcover gaji karyawan dari usaha yang lain. Gitu. Jadi saat ini nggak perlu memberhentikan karyawan. Ya. Karena karyawan nggak salah maka masih dihentikan gitu. Itu resiko kita sebagai pengusaha gitu ya. Oke. Nah, pemirsa Henderson Media, program UMKM. Ngobrol-ngobrol serunya tadi sama Mas Agung. Jadi, yang pertama, kalau kita mau usaha, cintai usaha kita, buat ikatan dengan usaha kita, seperti layaknya kita mencintai anak kita. Kita harus rawat, kita cintain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa tanpa permodalan dari pihak lain, usahakan dengan tanpa permodalan dari pihak lain ya. Yang ketiga, manusiakanlah manusia yang bekerja sama kalian, supaya mereka juga punya rasa cinta sama usaha yang kalian sedang laksanakan, sedang lakukan, sehingga akan tercipta nih rasa memiliki di partner kerja kita nih, karyawan kita. Akhirnya suasana kerja, terus etos kerja juga akan tercipta dengan baik, akan menumbuhkan usaha yang sedang kita bangun. Oke, sekian pembicaraan kita nih sama Mas Agung. Terima kasih Mas Agung atas ngobrol-ngobrol santainya yang seru. Mudah-mudahan pemirsa Henderson Media itu bisa terinspirasi ya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.